Perasaan nggak ada yang salah, nggak ada yang aneh juga dengan penampilan Wuri. Sudah menutup aurat dan sopan. Apanya yang perlu dipermasalahkan, Bude? Pokoknya kamu jangan berpakaian seperti itu. Kalau perlu lepaslah dulu kerudungmu. Ucapan Budi Sumi sangat nggak masuk akal di pikiran Wuri. Masa dia yang muslimah dan lulusan pondok pesantren disuruh untuk melepas kerudungnya? Tentu saja Wuri menolak mentah-mentah ucapan budinya itu. Kalau saja Wuri sampai melepas kerudungnya, kemana ilmu agama yang selama ini dia pelajari? Tidak mau, Bude. Wuri nggak mau melepas kerudung yang Wuri pakai di luar rumah. Yang kemungkinan nanti Wuri akan ketemu dengan orang-orang yang bukan muhrimnya Wuri. Apapun yang terjadi, Bude. Dengan tegas Wuri menolak. Budenya nampak khawatir. Dia kemudian memegang tangan Wuri. Dirasakan oleh Wuri, tangan budenya ini sangat dingin. Jangan membantah, Dok. Bude mohon, ini untuk kebaikan kamu. Tapi Bude, Wuri nggak mau aurat Wuri ini sampai dipertontonkan. Dosa nanti, Bude. Lagian, kenapa sih Wuri harus melepas kerudungnya? Apa alasannya, Bude? Wuri bersikeras dan meminta alasan atas permintaan budenya itu. Ya sudah, kamu nggak usah melepas kerudungmu, tapi kamu pakai jaket dan masukkan kerudungmu itu agar nggak kelihatan seperti orang yang paham agama. Kemudian pakai topi biar kelihatan kamu hanya orang yang bertamu dan sedang menikmati suasana desa ini. Wuri mengernyit mendengar ucapan budenya, semakin gak mengerti maksud dari semua ucapannya. Tapi Bude, sudah, gak ada tapi-tapian. Semua ini demi kebaikan kamu. Kamu hanya perlu menurutinya. Gak perlu bertanya lebih jauh lagi. Suatu saat kamu akan paham maksudnya, Bude. Desa ini sudah berubah, Dok. Nggak lagi sama seperti desa yang kamu tinggali dulu. Jangan tanya apa-apa lagi. Bude nggak mau terkena masalah. Kamu mengerti kan, Dok? Kini budenya berkata tegas tetapi dengan suara pelan, seperti takut jika kedengaran orang lain. Wuri menjadi kasihan dan memilih nggak mendebatnya lagi. Toh memakai jaket pun nggak masalah selama nggak melepas kerudungnya. Baik, Bude. Wuri memilih nggak mempertanyakan lebih jauh lagi alasan mengapa budinya bersikap seperti itu. Biarlah dia yang selidiki sendiri semua keganjilan yang dia rasakan selama ini. Wuri kemudian kembali ke kamarnya untuk mengambil jaket dan topi. Dia akan mengikuti saran budinya. Untungnya dia punya semua itu. Bagaimanapun, Wuri punya firasat bahwa budinya ingin melindungi dirinya. Setelah berkaca di depan cermin dan memastikan nggak ada aurat yang terbuka, Wuri kembali menghampiri budenya yang sudah menunggu di ruang tamu. Kemudian dia menunjukkan begini, Bude, begini kan? Budi Sumi mengamati Wuri dari atas sampai ke bawah. Dia kemudian tersenyum lega. Iya begitu, Dok. Begini lebih aman buat kamu. Ya sudah, Bude. Wuri pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Dok ya. Jaga diri baik-baik. Bawa ini untuk jaga-jaga sambil Budi Sumi berkata itu sambil menyerahkan sebuah belati atau pisau kecil kepada Wuri. Wuri semakin heran dengan sikap budinya. Tapi dia memilih diam, nggak bertanya dan menerima pisau belati itu. Wuri lalu menyimpannya dengan cara menyelipkan ke kaos kaki yang dia gunakan. Setelah berpamitan, dia melangkah keluar rumah dan langsung menyusuri jalan utama melintas di depan rumah budinya. Wuri dibuat kagum dengan wajah desanya yang sekarang ini. Banyak rumah berdinding tembok berdiri megah. Nggak seperti dulu saat dia tinggal yang mayoritas berdinding masih papan, masih rumah-rumah lama. Jalannya sudah berupa batuan padat seperti jalan masuk desa pertama itu, dan banyak sekali rumah-rumah baru yang dulu belum ada. Yang mengherankannya lagi, hampir semua rumah baru itu rumah utamanya mirip, hanya rumah tambahannya yang beda-beda. Enggak hanya itu yang membuat Wuri heran, semua rumah baru itu mempunyai pagar setinggi sekitar 50 sentian mengelilingi halaman rumah. Nah, yang bagian ujungnya atau gapura masuk rumahnya itu berupa hiasan kepala naga, sama seperti yang dia lihat di gapura utama masuk desa. Wuri terus melangkah dengan pelan, kedua tangannya dia masukkan ke dalam kantong jaket warna hitam yang digunakannya. Hawa dingin pagi ini memang sangat cocok dan juga mendukung Wuri melakukan aktivitas itu. Kini Wuri mulai melaksanakan misinya, yaitu
menyelidiki desa ini. Tempat pertama yang dituju adalah masjid. Jika rumah budenya berada di sebelah kiri rumah orang tuanya, maka masjid yang akan dia tuju berada di sebelah kanan rumah orang tuanya, berjarak kurang lebih 200 meter. Wuri berdiri kaku di pelataran masjid, mulutnya ternganga melihat pemandangan di depannya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nampak masjid yang dulu megah dengan menara setinggi hampir 6 meter itu sekarang terbengkalai, seperti sudah sangat lama nggak dipakai. Gentengnya melorot di sana sini, lantainya kotor, bahkan sebagian ditumbuhi lumut, dan kaca jendelanya sebagian pecah. Wuri yang pada dasarnya pemberani justru melangkah masuk ke dalam masjid dan berjalan memeriksa setiap bagian dalam masjid. Nggak ada apapun di dalamnya, karpet pun sudah nggak ada, benar-benar sudah kosong. Yang ada hanya rumah laba-laba di sana sini. Kini Wuri beralih ke bagian belakang masjid, di mana terdapat toilet dan tempat wudhu yang terpisah buat laki-laki maupun perempuan. Untuk toilet perempuan kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Pintunya sudah rusak, bak airnya kosong melompong, bahkan lantainya ada yang retak-retak. Wuri kemudian masuk toilet laki-laki yang jumlahnya ada 3. Betapa terkejutnya saat Wuri mendapati toilet laki-laki yang bagian terakhir yang dia masuki. Kondisinya sangat rawat, baknya berisi air yang sangat jernih, lantainya bersih, pintunya juga masih berfungsi dengan baik. Berbeda dengan toilet yang lainnya, kondisinya sama rusaknya dengan toilet yang perempuan. Wuri semakin penasaran, kini dia berjalan pelan memasuki tempat terakhir area masjid yang belum didatangi, yaitu tempat marbot masjid tinggal. Letak ruangan ini berada di bagian paling belakang area masjid. Tempat itu nggak nampak sama sekali dari luar. Pintu ruangan itu nggak menutup dengan sempurna, sehingga rasa penasaran yang tinggi memaksakan Wuri mengintip mendekati ruangan yang dimaksud itu. Dari luar kondisinya seperti nggak terawat, tapi saat Wuri mengintip dari bagian jendela, ruangan berukuran 2x3 meter itu nampak bersih. Setelah memastikan nggak ada apapun, nggak ada siapapun di dalamnya, Wuri memberanikan diri membuka pintu yang nggak terkunci, dan apa yang dilihat oleh Wuri selanjutnya sungguh di luar perkiraan Wuri. Tempat itu begitu bersih, nggak berdebu maupun ada sarang laba-laba. Lantai semennya juga kinclong, menandakan bahwa tempat ini terawat. Sebuah kasur berukuran single tergelar di lantai dengan spray warna putih polos yang nampaknya nggak ternoda sedikit pun. Wuri kemudian melangkah masuk dan berjalan menuju mendekati meja kecil yang terletak di pojokan. Mejanya itu bersih dan terdapat sebuah mushaf Al-Quran dan sajadah yang dilipat di atas meja. Wuri semakin penasaran. Dibukanya laci yang terdapat di bagian bawah meja. Mata Wuri terbelalak. Terdapat beberapa rambut palsu dan sebuah batu kecil yang ada tali pengikatnya. Perasaan Wuri nggak karuan mendapati pemandangan nyata dan aneh di depannya. Dia kemudian buru-buru menutup laci dan kemudian berjalan keluar. Dia ingin secepatnya meninggalkan area masjid, tetapi terlambat. Kenapa? Seseorang menghalanginya di depan pintu dengan menatapnya tajam. Siapakah orang itu? Orang baik atau orang jahat? Wuri langsung waspada dengan keberadaan laki-laki itu. Tubuh kekar dan tegapnya terpampang nyata di depan Wuri karena pria itu nggak memakai baju, hanya memakai bawahan berupa celana kolor sebatas lutut. Potongan rambutnya cepak, kulit-kulitnya sawo matang, wajahnya tampan dengan sedikit jambang di pipinya. Garis rahang tegasnya semakin menguatkan aura wibawanya, tapi tatapan matanya sangat nggak asing bagi Wuri. Wuri bingung hendak melakukan apa. Bagaimana jika dia jahat dan bermaksud mencelakainya? Wuri teringat pisau belati pemberian Budi Sumi yang dia selipkan di kaos kaki yang dia kenakannya. Perlahan dia menunduk dan mengambil pisau belati itu, lalu memasang kuda-kuda bersiap membela diri jika pria itu menyerangnya tiba-tiba. Wuri yakin pelajaran bela diri yang dia pelajari selama mondok itu masih bisa dia ingat dan dia praktekkan. Pria itu nggak bergerak ataupun pindah dari ambang pintu. Justru dia itu malah tersenyum melihat tingkah Wuri. Wuri menjadi heran, tetapi dia tetap waspada. Wuri tetap waspada. Kamu lupa denganku, Wuri. Wuri kaget, bagaimana bisa orang itu mengenalnya. Pria itu maju melangkah mendekati ke arah Wuri berdiri. Wuri otomatis semakin meningkatkan kewaspadaannya. Berhenti, jangan mendekati, atau pisau ini akan menancap di jantungmu. Gertak Wuri dengan mengacungkan pisau belati yang dia pegangnya. Gertakan Wuri ternyata nggak diindahkan oleh pria itu. Dia justru maju satu langkah lagi dan semakin dekat dengan Wuri jaraknya. Lihat aku baik-baik, Wuri. Nggak ingatkah kau dengan aku? Dengan wajah ini?
Wuri mengamati pria itu karena jaraknya nggak begitu jauh. Sekarang Wuri bisa melihat lebih detail. Hati Wuri seakan berhenti berdetak saat melihat ciri khusus di wajah pria tampan itu. Sebuah tai lalat terdapat di bagian alis sebelah kanan dan sebuah bekas luka di bagian pelipis bagian kiri yang menimbulkan sedikit parut yang hanya bisa dilihat dari jarak dekat. Wuri diam mematung, nggak tahu harus berbuat apa. Pikirannya menerka sosok yang ada di depannya, tetapi mulutnya seolah terkunci. Mungkinkah pria ini sama dengan seseorang yang ikut mengantarkannya sampai ke pondok 8 tahun silam? Bagaimana? Kamu sudah bisa ingat aku? Tanya pria itu dengan suara tenang. Nggak nampak sedikit pun raut khawatir, walaupun Wuri tengah sigap dengan pisaunya. Seolah dia sangat yakin jika Wuri nggak akan sampai hati menyerangnya. Sudahlah, jangan main tebak-tebakan. Kamu tinggal memperkenalkan diri kamu dan menyampaikan tujuanmu menghalangi aku keluar. Nggak perlu membuatku menebak-nebak. Ah, wanita ini masih sama dengan yang aku kenal dulu. Pemberani dan tegas, batin pria itu dalam hati. Baik, aku akan membuatmu ingat siapa aku. Aku adalah Tiba-tiba, Wuri, Wuri. Apakah kamu di sana? Suara seseorang yang memanggil-manggil Wuri. Kemudian menghentikan ucapan pria itu. Dia langsung menarik Wuri dan mendorongnya keluar. Nah, cepat kamu temui orang itu dan jangan katakan bahwa kamu ketemu seseorang di sini. Terserah kamu membuat alasan apa, itu terserah kamu. Yang penting jangan kamu bilang kalau kamu ketemu orang di sini dan ada orang tinggal di sini. Cepatlah pergi ke sana. Kapan-kapan aku akan jelaskan kepada kamu alasannya, tapi nggak sekarang. Entah apa yang membuat Wuri kemudian mengikuti kemauan pria itu. Begitu saja, Wuri segera berlari ke arah luar, ke arah jalan utama. Nggak lupa pisau belati yang tadi dia pegang itu dia selipkan ke dalam lengan jaketnya, karena nggak mungkin juga menyelipkan belati di kaos kaki dengan sambil berlari. Kenapa Pak De Cokro hendak berbelok ke arah area masjid yang terbengkalai itu? Wuri kemudian bergegas menghampirinya. Pak De, kenapa Pak De? Ada apa? Aku di sini, katanya. Wuri menyapa lebih dulu setelah mengatur pernapasannya yang tersengal-enggal akibat berlari dari belakang tadi. Wuri bersikap sesantai mungkin agar nggak dicurigai. Pak De Cokro mengamati Wuri dari atas sampai bawah, membuat Wuri ini sedikit risih. Dari mana kamu, Dok? Aku mencarimu dari tadi. Kata budemu kamu pergi dari pagi. Ini sudah hampir siang. Budemu khawatir jika kamu nanti tersesat, sehingga menyuruhku untuk mencarimu. Kamu kan sudah lama nggak tinggal di desa ini. Siapa tahu nanti kamu bisa tersesat dan nggak tahu jalan pulang. Pak De Cokro menjelaskan panjang lebar kenapa dia ada di sini. Wuri mendengarkan dengan seksama. Setelah Pak De-nya selesai bicara, barulah Wuri menjawab. Enggak, Pak De, Wuri nggak tersesat. Cuman tadi Wuri melihat burung gemak berjalan pelan-pelan di dekat semak-semak yang ada di pinggir jalan itu. Wuri pikir Wuri bisa dengan mudahnya menangkapnya karena kelihatannya jinak. Ternyata susah sekali menangkapnya. Tiap kali hampir tertangkap, burung gemaknya menghindar dan membuat Wuri gagal menangkapnya. Sampai-sampai membuat Wuri lupa kalau sekarang ini sudah hampir siang sambil melihat jam tangannya. Untung Pak De Cokro ini percaya dengan alasan Wuri. Suasana pedesaan membuat banyak sekali hewan-hewan berkeliaran, termasuk burung yang dimaksud Wuri. Ayo pulang, Dok. Pak De mengajak Wuri pulang, matanya memperhatikan sekelilingnya, mencari barangkali ada yang mencurigakan, tetapi semua masih sama seperti biasanya. Dia keliling desa. Ayo Pak De. Kemudian mereka berdua berjalan beriringan menuju rumah Pak De Cokro. Dari kejauhan, orang itu menatap kepergian Wuri dan bersembunyi. Ada rasa rindu masih menyeruak di relung hatinya. Ya, sosok yang dia rindu selama 8 tahun belakangan baru saja berada di depannya. Tetapi bahkan saat rasa rindunya belum sempat terungkap, sosok itu sudah pergi lagi. Orang itu kemudian kembali ke dalam ruangan marbot masjid dan mengunci pintunya. Sebentar lagi waktu sholat zuhur. Dia harus bersiap-siap menunaikan sholat zuhur. Nah, sementara Wuri sampai rumah saat budenya sedang berada di taman depan rumah. Dia nampak sedang melakukan sesuatu. Melihat kedatangan Wuri dan suaminya, Bude Sumi menghentikan aktivitasnya dan segera menyambut Wuri dengan senang. Duh Gusti, ponakan Bude akhirnya kembali lagi. Kamu kemana saja, Ndok? Kok nggak pulang-pulang? Bude sangat khawatir kamu lupa jalan pulang. Kamu kan sudah lama nggak tinggal di sini. Dia itu keasikan mau menangkap burung sampai lupa waktu. Pak De Cokro menjawabnya dengan ceplos.
Oh alah, Dok, udah besar tetapi tingkahmu masih sama saja, suka nangkepin burung. Wuri tertawa. Rupanya budinya masih ingat kebiasaannya menangkap burung sepulang sekolah bersama Saka dulu. Saka, bayangan orang tadi tiba-tiba melintas di pikiran Wuri. Akan tetapi ucapan Bude selanjutnya menyadarkan Wuri untuk bersikap wajar saja, seolah-olah nggak ada sesuatu pun yang terjadi dengannya selama jalan-jalan tadi. Ayo makan siang, Dok. Wuri tersenyum kemudian berkata, iya Bude, Wuri juga sudah lapar. Pak De Cokro sudah masuk lebih dulu, tinggal Wuri sama Bude Sumi di luar rumah. Wuri hendak menggandeng tangan Bude Sumi, tetapi dia menundanya saat melihat tangan Bude Sumi memegang sesuatu di kedua-duanya. Sekilas nampak dari matanya Wuri itu jika tangan kanannya memegang kuntum bunga mawar aneka warna, sedang tangan kirinya menggenggam bunga melati warna putih. Wuri kembali penasaran dengan tujuan budenya mencari bunga-bunga itu. Bude, bunga-bunganya buat apa sih? Tanya Wuri. Dia nggak lagi bisa menahan untuk nggak bertanya atas keanehan kelakuannya Pak D-nya dan Budenya itu. Budenya nampak sedikit terkejut, kaget ketika ditanya itu, tapi kemudian bersikap biasa saja. Oh, bunga-bunga ini buat jamu atau ramuan herbal, Dok, buat Pak D-mu. Maklumlah sudah tua, sudah banyak penyakit menyerang. Kata Pak D-mu biar irit nggak usah beli obat. Wuri nggak lagi bertanya meskipun belum puas dengan jawaban yang diberikan oleh budenya itu. Keduanya lalu masuk ke dalam rumah. Wuri nggak langsung bergabung dengan Pak D-nya yang sudah duduk di ruang makan. Dia lebih dahulu masuk ke kamar untuk melepas jaket dan topinya serta mengamankan pisau belati yang tadi diselipkan di lengan jaket. Tapi saat hendak menaruh jaket di samping jendela, matanya menangkap sosok berpenampilan seperti orang gila yang berlari menjauh menuju ke dalam hutan jati. Hendak mengejar pun rasanya mustahil terkejar. Wuri nggak ambil pusing lah dengan itu dan berniat keluar kamar, namun langkahnya terhenti saat melihat buntalan kertas tergeletak di atas kasur. Bergegas, diambilnya buntalan kertas tersebut. Ternyata kertas tersebut berisi batu kecil, sama dengan kertas yang dilempar orang kemarin. Wuri mengambil kertasnya dan membuang batu di dalamnya. Sekilas nampak ada goresan pena terlihat. Nah, saat hendak merapikan kertas itu agar bisa dibaca, Budi Sumi memanggilnya. Wuri menunda merapikan kertas itu dan menyimpannya di bawah bantal. Kemudian segera keluar dari dalam kamar dan bergabung dengan Pak D dan Budenya di meja makan. Mereka makan siang bersama tanpa bersuara. Setelah selesai makan, barulah mulai ada perbincangan. Dok, tadi kamu kemana saja jalan-jalannya? Tanya Pak D Cokro, seolah sedang menginterogasi. Tangannya meraih bunga melati yang disajikan Budi Sumi di atas sebuah piring kecil dan mulai memakannya sedikit demi sedikit. Ya, baru sampai tempat yang Pak D menjemput tadi, lah wong Wuri malah kesengsem sama burung gemak tadi, jawab Wuri dengan bahasa yang dibuat sesantai mungkin. Kamu itu ya, Dok ya, kalau lihat burung, sudah seperti orang lapar lihat makanan. Memangnya nggak malu apa? Sudah besar mainan burung perempuan pula. Pak D Cokro mengejeknya. Enggak Pak D, Wuri nggak malu. Yang penting kan nggak mencuri burung peliharaan orang lain. Lagian Wuri menangkapnya juga untuk dipelihara dengan baik. Wuri rasa tidak ada yang salah. Wuri berkilah sambil mulai memberesi piring kotor bekas makan tadi. Jangan dengerin Pak Demundo. Dia itu memang begitu, suka membatasi kesenangan orang lain. Bude Sumi ikutan bersuara. Pak De tertawa kecil mendengar ucapan istrinya. Bune ini, jangan terlalu serius toh. Aku ini kan cuma bercanda. Wuri kemudian berdiri dan berjalan ke arah belakang dengan membawa piring-piring kotor dan kemudian mencucinya. Lalu kembali lagi ke tempat duduk semula. Di samping Bude Sumi, Pak De tadi Wuri melihat dari jalan masjid yang dulu biasa digunakan Wuri sama Mas Saka dan teman-teman mengaji di TPA. Kok sekarang nggak terawat ya? Kenapa ya? Apa sudah nggak digunakan lagi? Tanya Wuri memancing informasi dari Pak D-nya. Kamu tadi masuk ke dalam sana? Pak D tidak langsung menjawab. Justru dia malah balik bertanya. Iya Pak D, gimana kondisinya? Apakah ada tanda-tanda ada orang yang pernah berkunjung? Kondisinya nggak terawat Pak D. Seperti sudah sangat lama sekali nggak dipakai. Lantainya berdebu tebal dan banyak sekali sekarang laba-laba. Sepertinya nggak pernah ada orang yang sekedar masuk ke sana. Bahkan sekedar melihat-lihat pun saja nggak ada. Tadi Wuri juga melihat kondisi belakang masjid. Kondisinya malah lebih parah. Toiletnya bahkan nggak ada airnya sama sekali. Wuri berkata dengan rasa semangat. Pak D-nya percaya, terbukti dengan kepalanya yang manggut-manggut ketika Wuri menyampaikan
alasannya tadi. Apakah masjid itu memang sudah nggak digunakan lagi, Pak D? Tanyanya Wuri kembali. Pak D memasukkan bunga melati terakhir ke dalam mulutnya. Setelah menelannya, barulah dia menjawab, masjid itu memang sudah lama nggak digunakan lagi semenjak ayah dan ibumu pindah. Kamu tahu kan, bisa dibilang ayah dan ibumu itu yang menghidupkan aktivitas masjid. Ayah dan ibumu juga yang dengan telaten mengajari anak-anak desa ini mengaji. Bahkan yang paling sering mengingatkan, mencari laki-laki, menjadwalkan untuk mengumandangkan azan itu adalah ayahmu. Saat Haryo pergi, masjid ini seolah-olah mati. Nggak ada lagi yang menghidup-hidupkan masjid ini lagi. Wuri antara percaya dan nggak percaya dengan Pak D-nya ini. Tapi dia bersikap seakan percaya. Dia masih belum punya titik terang sedikit pun tentang keberadaan ayah dan ibunya. Nah, saat ini dia butuh tempat aman. Lah, terus sekarang kalau sholat berjamaah atau sholat Jumat di mana, Pak D? Di tempat Kisuro. Ucapan Pak D Cokro terhenti. Dia keceplosan membahas Kisuro di depan Wuri. Dalam benak Pak D Cokro, lebih baik Wuri nggak tahu aktivitas di tempat Kisuro, atau semuanya akan kacau jika Wuri ini tahu dan bertindak seperti orang tuanya. Yang lebih ditakuti lagi, sosok Wuri ini cantik dan cerdas, sehingga akan dengan mudah mempengaruhi orang-orang pengikut Suro untuk berpindah haluan lagi, sehingga tujuannya dengan Kisuro ini nggak tercapai. Oh, Kisuro Gumolo yang semalam diceritakan oleh Budi Sumi itu ya? Pak D Cokro kemudian menoleh ke Budi Sumi dengan menatapnya tajam. Takut jika istrinya itu cerita macam-macam tentang Kisuro. Budi Sumi paham akan gelagat suaminya dan segera mengambil langkah dengan menjawab pertanyaan Wuri. Iya, yang Budi ceritakan semalam saat kamu bertanya kemana Pak D-nya pergi. Pak D-mu pergi. Bude juga nggak paham bagaimana cerita tentang Kisuro. Pak D-mu juga lebih tahu. Budi Sumi berkata demikian untuk memberitahukan kepada suaminya bahwa dia nggak bercerita banyak tentang Kisuro. Ada raut lega di wajah Pak D Cokro. Dia yakin istrinya itu nggak cerita macem-macem. Kisuro itu seorang yang punya ilmu batin linui, weruh sak durunge weruh, tahu sebelum kejadian. Dia mendirikan Padepokan Girijaya untuk merekrut warga sini yang malas beribadah ke masjid agar mau sholat berjamaah di sana. Dan sampai sekarang Padepokannya itu masih aktif membina warga desa. Kamu lihat sendiri kan, desa ini sudah mengalami banyak kemajuan. Itu adalah salah satu hasil perjuangan dari Kisuro dan pengikutnya yang menggerakkan warga untuk gak malas beribadah. Bukankah itu juga perbuatan yang termasuk beribadah? Pak D Cokro dengan bangganya menceritakan sosok Kisuro kepada Wuri. Dia pikir Wuri akan percaya begitu saja ceritanya. Tapi Wuri bukanlah orang yang mudah dibodohi. Dia punya banyak ide untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini dia memang masih belum bertindak karena masih mencari benang merah atas apa yang dihadapinya. Iya Pak D, Kisuro pasti orang yang hebat sampai berhasil memajukan desa ini. Wuri salut deh Pak D. Pak D Cokro tersenyum lebar mendengar Wuri berkata demikian karena mengira Wuri ini tulus memuji dan tertarik untuk bergabung dengan Kisuro. Ya sudah Pak D, Wuri mau sholat zuhur dulu. Ini sudah waktunya sholat zuhur. Nah, Pak D mau mengimami Wuri sholat zuhur? Tanya Wuri kepada Pak D-nya, meskipun dia tahu pasti Pak D-nya ini menolak. Selama tinggal di rumah ini, belum sekalipun Wuri melihat Pak D dan budinya itu sholat. Kamu duluan aja, Nduk. Aku belum mandi. Aku mau mandi dulu karena mau mandi juga masih keringetan. Nunggu keringetnya kering dulu. Baiklah, Wuri ke kamar dulu ya Pak D ya. Ya, silakan. Wuri kemudian pergi ke dalam kamarnya untuk persiapan sholat zuhur. Tetapi saat masuk kamarnya, dia kembali ingat pada kertas yang dia selipkan di bawah bantalnya. Dia penasaran dengan isi tulisannya. Kira-kira apa tulisannya? Nah, kalau teman-teman sudah nonton versi video yang jeleknya, jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan kelanjutannya, tungguin aku di part selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.